Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Tak ada pengangkatan tenaga honorer, PKN lakukan pendataan non-ASN hingga 31 Oktober. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Kali ini kita akan memberikan informasi update atau informasi terbaru tentang tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari kompas.com. Informasinya yaitu, tak ada pengangkatan tenaga honorer, PKN lakukan pendataan non-ASN hingga 31 Oktober. Kompas.com, pemerintah telah melarang seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah melakukan pengangkatan tenaga honorer dan atau tenaga non-ASN. Pelarangan pengangkatan tenaga honorer ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Sebagai tindak lanjut dari pelarangan tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN melakukan pendataan tenaga non-PNS dan non-P3K hingga 31 Oktober 2022. Pendataan tenaga honorer dan atau non-ASN dilakukan sebagai langkah pemetaan terhadap kondisi tenaga non-ASN. Pemerintah telah melarang penerimaan dan pengangkatan honorer sejak 2005. Pendataan dilakukan untuk pemetaan terhadap kondisi tenaga non-ASN, sehingga pemerintah bisa menyusun strategi kebijakan untuk mekanisme penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN, ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama saat dihubungi Kompas.com Senin 5 September 2022. Adapun pendataan tenaga honorer di lingkup instansi pemerintah dan instansi daerah bisa dilakukan pada portal https://nonasn.bkn.go.id. Tahap pendataan tenaga non-ASN dilansir dari laman resmi BKN. Skema pendataan tenaga non-ASN dibagi ke dalam 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, sebelum prafinalisasi. Pada tahap ini, masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkungannya atau lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setelah didaftarkan oleh instansi tenaga non-ASN, yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal https://pendataan-non-asn.bkn.go.id. Instansi melakukan pengecekan terhadap data yang dimasukkan dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Yang kedua, prafinalisasi. Tahap prafinalisasi berlangsung pada 30 September 2022, di mana masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal uji publik melalui kanal informasi instansi. Dari pengumuman pendataan awal instansi, tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan tapi belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan data dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data, dan riwayat masa kerja. 3. Finalisasi. Tahap finalisasi berlangsung pada 31 Oktober 2022. Dalam tahap ini, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM sebagai hasil akhir pendataan. Nantinya, instansi juga akan mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Syarat dan kategori pendataan non-ASN. Mengacu pada Surat Menteri Pan-RB Nomor B/1511
M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Berikut persyaratan dan kategori pendataan non-ASN sebagai berikut. Yang pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 atau TK2 yang terdaftar dalam database BKN. Yang kedua, pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pembayaran gaji menggunakan APBN dan APBD, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa individu maupun pihak ketiga. Yang keempat, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada 31 Desember 2021. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Yang keenam, masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN. Sebagai informasi, dalam periode tahun 2005 sampai 2014, sebanyak 1.072.092 tenaga honorer telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat, tetap optimis dan semangat. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.